Politik dipegang oleh Raja Ibnu Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya, orang-orang NU, orang-orang Azwajah dan umat Islam lainnya juga, ya dari organisasi manapun organisasi Islam, masih belum ada yang pernah ingin menggusur makam Rasulullah, kecuali yang menamakan diri Salafi, bermanhaj salaf. Ya, mereka, ya, pendahulu mereka itu ingin menggusur makam Rasulullah, yang sekarang penerusnya, generasinya mengaku paling sunnah, ya. Statusnya kajian sunnah, motornya pun motor sunnah. Ternyata dulu ini pernah ingin menggusur makam Rasulullah, tapi alhamdulillah digagalkan. Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Biar tidak dianggap fitnah, mari kita simak ulasan sejarah dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Su'ud yang ingin menggusur makam Rasulullah. Mari kita simak videonya. Sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Su'ud, yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Su'ud supaya berdialog agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Alhamdulillah, menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Hasyim tidak membentuk Komite Hijaz, kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Su'ud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca.
Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.